Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Muhammad Fauzi dengan NIM 241091750097. Saya dari kelas 03 sisi 002. Izinkan saya Pak untuk menjelaskan mendemonstrasikan aplikasi atau game yang telah dibuat dari awal semester 3 sampai dengan UAS sekarang. Baik, di sini ada 11 poin. Yang pertama ada fitur login, lalu halaman home dan navigasi menu, program cetak nama, program booking hotel, menampilkan data tabel biodata, create atau input data, mencari biodata berdasarkan NIM, update biodata berdasarkan NIM, hapus biodata berdasarkan NIM, ekspor data tabel ke PDF, dan terakhir deployment aplikasi. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu. Untuk poin yang pertama itu fitur login. Kita akan mengarah ke NetBeans. Nah, di sini fitur login yang telah saya buat berdasarkan video tutorial yang Bapak kasih yang dicantumkan di link mentari. Saya buat ini menggunakan pertama panel, lalu ada frame, lalu panel. Panel di sini tidak saya kasih variabel, tidak saya ubah, namun diberi warna hijau. Lalu di sini ada variabel, ada dia label. Di sini saya juga tidak memakai, tidak diberi nama oleh saya. Lalu ada ini field text file yang saya beri nama itu username. Lalu ada label lagi, label password. Lalu di sampingnya ini ada password file. Lalu di sini ada button login yang diberi nama yaitu variabel btn login. Lalu ada lagi sampingnya, sebelahnya ada di sini saya kasih nama. Untuk ini di swing control dan swing control button saya kasih nama btn batal underscore batal. Nah, untuk penjelasannya terhadap sintaks-sintaksnya, sedikit penjelasan dari saya. Yang di sini ada pertama ada string username yang sudah yang ada di layar. Nah, di sini string username get text, string password new string, password get password, yaitu username ini untuk login dan ada valid passwordnya juga. Setelah kita saya membuat validasi username dan validasi password, lalu di sini ada dispose ini fungsinya untuk menutup si Windows-nya ketika menutup Windows-nya, dan set visible true ini bakal menjalankan ketika berhasil. Setelah itu di sini ada Java Swing Option Show Message dialog. Jadi kalau misalkan username, validasi username dan passwordnya itu benar, maka akan memunculkan tulisan username atau password salah. Silakan coba lagi. Kalau misalkan kalau misalkan valid username dan password itu salah, tapi jikalau benar maka akan berhasil, langsung muncul ke main menu, karena di sini ada main menu new menu, lalu ada main menu set visible true, maka akan ketika login berhasil maka akan mengarah ke GUI yang project main menu gitu. Nah, untuk desainnya seperti ini. Coba saya akan run untuk btn login nih. Di sini saya menginputkan username-nya yang sudah saya buat di sintaks dari GUI tersebut. Itu kasih saya beri nama username nama saya sendiri, lalu passwordnya simpel saja 123. Saya coba login. Nah, di sini kita mengarah ke halaman main menu gitu kan. Karena tadi ada sintaks di mana
Kenapa bisa muncul ke main menu, yaitu karena di sini ada main menu, new main menu di set visible true. Di sini ada keterangannya true. Ya, true itu ya artinya benar, maka akan mengarah ke main menu, halaman main menu. Tapi ketika false maka tidak akan berhasil berpindah ke main menu. Seperti itu. Itu mungkin untuk fitur login yang sudah saya buat. Fitur GUI simple yang sudah saya buat. Lalu poin kedua yaitu ada halaman home dan navigasi menu. Main menu ini dia untuk sintaks. Baik, ini untuk sintaksnya. Nah, saya akan menjelaskan mungkin beberapa komponen, semua komponen atau variabelnya. Dimulai dari paling atas yaitu ada G menu bar, yaitu yang berada di swing menu. Jadi semua komponen ini ada di swing menu untuk membuat seperti pertama ada aplikasi ini yaitu G menu yang saya kasih variabel, tidak saya kasih variabel ternyata. Nah, lalu di dalamnya ini ada lagi saya menginputkan atau memasukkan menu item ya. Menu item di sini. Ini saya masukkan ini. Lalu ada juga aplikasi hotel masih tetap sama yaitu menu item. Lalu di sebelahnya ada master data. Nah, di master data juga saya memasukkan variabel J menu juga di mana di dalamnya ada mahasiswa. Nah, lalu di dalam mahasiswa juga saya memasukkan item ya. Item yaitu ini menu item ya. Ada biodata. Biodata ini adalah project yang sudah kita buat, nanti akan dijelaskan. Lalu ada quit, ini quit untuk tombol quit untuk keluar, yang di sini ada logout ya. Variabelnya sendiri masih sama, yaitu dia memakai quit memakai J menu. Untuk logoutnya tersendiri dia memakai J menu item. Ketika kita akan dijelaskan seperti apa cara mengimplementasikannya. Nah, lalu di sini masih sama, saya memakai yaitu memakai frame ya. Ini untuk ini frame, kita pakai panel dan belakang ini adalah frame ya. Nah, untuk panelnya ya, di panelnya itu saya kasih warna hijau. Semua rata project saya kasih warna hijau ya, karena saya mengikuti warna dari video tutorial. Lalu di dalam ini ada kolom kotak, yaitu ada button. Ini adalah button. 4 kotak ini, variabel ini yang memakai button, yang diberi nama berbeda-beda tiap variabelnya. Pertama ada cetak nama yang saya kasih variabel btn_cetak nama. Lalu kedua ada biodata yang saya beri nama itu btn biodata. Lalu ada booking hotel, masih sama, saya kasih nama btn_booking hotel. Lalu bantuan di sini diubah menjadi btn bantuan. Akan tetapi untuk btn bantuan ini tidak ada sortnya, tidak ada codingan, tidak ada sintaksnya, karena yang saya pelajari adalah untuk 3 ini dan login seperti itu. Nah, mungkin itu untuk sedikit penjelasan tentang variabel atau komponen apa sih yang dipakai di NetBeans untuk membuat desain UI atau GUI-nya seperti itu. Nah, untuk sintaksnya ya, kita masuk ke saya ingin menjelaskan fitur atau fungsi dari main menu ini. Sebenarnya ketika kita sudah membuat project itu main menu, ada cetak nama, aplikasi hotel, biodata, dan login. Dari keempat project itu, nah semua dijadikan satu di dalam project ini, main menu. Nah, ada cetak, ada biodata, ada booking hotel. Nah, itu ketika kita klik ini, ya, ketika run, itu kita akan langsung otomatis muncul di project yang tadi kita klik. Misalkan kita coba run ya, di menu
ini main menu. Nah, di sini tadi seperti saya jelaskan, di sini ada 4. Nah, aplikasi ini tadi kita memakai J-menu. Nah, ketika ini sama fungsinya ini dengan yang bawah ini sebenarnya sama. Ketika saya yang dari atas, ketika saya klik cetak nama maka akan mengarah ke lalu kembali, bisa klik kembali maka akan ke sini lagi. Lalu kita kalau di sini pun sama, masih tetap mengarah ke cetak nama. Lalu kita ke sini yang biodata. Nah, ini mengarah ke sini. Mengarah ke project biodata, lalu ke booking hotel masih tetap ke booking hotel. Akan tetapi untuk bantuan seperti apa yang saya bilang tidak bisa karena tidak saya isikan sintaksnya juga dan di tutorial tidak dipelajari seperti itu. Nah, ini nah untuk ini bantuan tidak ada, maaf saya lupa. Nah, untuk logout ketika saya klik logout maka akan ke login. Saya harus menginputkan kembali. Saya ke nama saya, lalu di sini passwordnya. Nah, maka akan kembali ke main menu ini, ke halaman home seperti itu. Mungkin itu penjelasan yang kedua, poin kedua, yaitu halaman home dan navigasi menu. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah cetak nama. Untuk project kali ini atau desain GUI kali ini, ini mungkin masih mendasar juga. Nah, seperti itu. Jadi saya menjelaskan lagi. Nah, untuk variabelnya sendiri saya memakai label di sini. Memakai label yang saya beri yang saya kasih isi dalamnya itu program cetak nama. Untuk variabelnya saya kasih yaitu LBL judul. Ya, bisa lihat di sebelah kiri ada di sini. Ya, untuk saya singkat saja untuk variabelnya bisa lihat di sini ya. Lalu ada nama depan saya kasih masih label, sama juga nama belakang masih label. Lalu untuk ini adalah file nama depan saya ubah juga variabelnya. Untuk komponennya saya memakai gtext file. Lalu ada di sini pun sama gtext file saya ubah menjadi file nama belakang untuk variabelnya. Lalu di sini ada area tampil, nama variabelnya area tampil yaitu memakai gtext area. Lalu di sini pun ada G-scroll pen, fungsinya untuk menggeser. Lalu di sini ada button kembali. Ya, saya memakai swing control. Nah, ini button kembali saya ubahnya di btn kembali. Lalu di sini ada btn tampil, saya ubahnya di btn underscore tampil. Nah, itu. Coba kita running. Ya, cetak. Nah, di sini apa sih agar bisa menjalankan program ini? Kita kembali ke sintaksnya, ke source-nya. Nah, untuk di sini ada string nama depan, file nama depan, string nama belakang, file nama belakang, get text. Nah, di sini ada hasilnya, string hasil, halo. Nah, ketika berhasil menginputkan tadi kita harus menginputkan nama depan dan nama belakang. Nah, ketika berhasil, inputan itu berhasil ya, maka akan menampilkan halo dan nama depan dan juga nama belakang kita yang sudah kita inputkan tadi. Lalu ada teks lagi selamat datang, nama depan dan nama belakang. Seperti itu. Area tampil saya teks hasil. Nah, ini nanti akan membuahkan hasil atau memunculkan hasilnya ada di sini. Seperti itu. Ini untuk btn kembali. Nah, btn kembali ini balik lagi, kita akan ketika saya menginputkan sintaks ini, maka akan kembali ke main menu. Tadi ke main project main menu Java tadi. Di sini ada dispose yang berarti akan ketika berhasil akan menutup si Windows-nya, halaman ini. Seperti itu. Ini untuk sintaks cetak nama. Mungkin kita akan coba jalani atau run. Sekarang nama depan saya Nizar. Nah, belakang saya Fauzi. Ketika saya tampil, nah, maka hasil outputnya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ketika saya tekan kembali, ya, itu maka akan mengarah ke main menu. Nah, seperti itu. Maka yang program
yang cetak namanya akan menghilang karena dispose tadi akan menyembunyikan seperti itu. Lalu keempat ada program booking hotel. Aplikasi hotel. Nah, untuk Julia sendiri saya kasih aplikasi hotel. Nah, saya akan jelaskan lagi. Pertama ada variabel komponen, ada namanya Gframe. Gframe di sini bawaan. Lalu ada saya kasih scroll pen. Scroll pen itu fungsinya untuk menggeser mengscroll. Kalau yang di bawah mengscroll ke kanan, yang atas itu mengscroll ke bawah seperti itu. Ya, variabel tidak saya ubah. Lalu ada panel utama, masih tetap saya kasih warna hijau. Ya. Lalu di sini ada LBL lama inap. Di sini ada LBL lama inap. Ya. Saya kasih variabel LBL lama inap yang memakai JLabel. Lalu ada tipe kamar. Ya. Saya isi namanya tipe kamar dan variabelnya saya ubah menjadi LBL tipe kamar. Lalu ada combo box ya, tipe kamar. Ini combo box. Ketika saya klik ini, nanti di sini itu di model kita menginginkan tipe 1, 2, 3. Maka ketika nanti kita menjalankan project ini, maka kita bisa mengklik tanda panah ke bawah ini, maka akan muncul tipe 1, 2, dan 3. Seperti itu. Lalu ada file lama inap yang fungsinya itu kita ketika nanti menjalankan hasil outputnya ini, kita menginputkan berapa lama kita menginap di hotel yang kita pesan. Lalu ada button, sini ada button hitung yang fungsinya untuk ketika diklik akan muncul hasil dari hitung-hitungan ini. Nanti ada sintaksnya saya jelaskan. Lalu ada btn kembali, masih sama btn kembali ini adanya btn kembali di setiap project itu untuk memunculkan kembali atau mengarahkan ke program atau project main menu, halaman menu seperti itu. Lalu sini ada total tagihan yang memakai variabel JLabel. Ada ketika nanti hasil outputnya itu berupa angka yang akan tampil di samping sini. Kita coba jalani dulu aplikasi hotel. Nah, seperti ini tampilannya untuk outputnya. Tadi sini pakai scroll pen, fungsi untuk menggeser-geserkan, scroll, menggeserkan. Gitu. Nah, di sini tadi kita menggunakan combo box. Tuh, kita maka bisa muncul seperti ini. Gitu. Ini lama inap. Misalkan saya kasih contoh. Saya memilih tipe 2, lama inap saya 3 hari. Lalu saya klik hitung. Nah, maka kan otomatis tercetak hitung dan akan kembali. Baik, untuk sintaksnya saya akan jelaskan. Nah, di sini string lama inap, void lama inap get text. Mengambil input dari void lama inap dengan tipe data string. Nah, tadi string tipe CMB, combo box tipe kamar. Saya memakai komponen yaitu combo box ya, tipe kamar. Nah, ketika tadi saya menginputkan di void lama inap, itu akan muncul ada beberapa harga. Tipe satunya memiliki harga di sini diinputkan 500.000, tipe kamar tipe 2 yaitu 750.000 dan tipe 3 1 juta. Ketika saya menginputkan tadi saya memilih tipe mana di combo box, lalu saya menginput berapa lama saya menginap, maka otomatis akan si project ini sintaksnya akan menghitung otomatis dan akan muncul di total tagihan di samping label seperti itu. Nah, di sini ada di J button action, ini kembali ya sebenarnya. Itu akan balik lagi ke main menu ya, karena di sini dimasukkan lagi new main menu, set visible true dan dispose. Nah,
seperti itu ya. Ini kan fungsi sintaks ini di setiap project untuk mengarahkan ke project yang kita inginkan. Untuk yang saya pelajari itu diminta untuk mengembalikan ke halaman menu, ke main menu seperti itu. Tuh, untuk yang program bagi hotel kelima ada menampilkan data tabel biodata. Menampilkan data tabel biodata. Nah, biodata ini ya. Untuk komponennya atau jenis-jenis ininya saya masih sama, frame itu bawaan, lalu ada 3 panel. Ya, di sini saya memakai 3 panel. Ada di sini panel judul, saya kasih nama panel judul. Kedua ini panel tengah, ke bawah panel bawah. Ya. Untuk panel atas saya ada memasukkan hanya judul biodata. Lalu ada panel tengah cukup banyak ya. Panel tengah ini ada label NIM, label nama, lalu ada label gender ya. Ini juga ada label prodi seperti itu. Untuk di sampingnya ada file nama dan file NIM dan nama, maaf. Lalu ada radio button. Radio button ini saya memakai 2, saya isi pria dan wanita, begitu juga variabelnya saya ubah keduanya. Lalu di sini ada combo box sama seperti project sebelumnya. Ya, di sini ketika saya mengklik ini, ketika hasil run nanti ada beberapa jurusan ya, prodi atau jurusan yang saya inputkan nanti. Nah, saya inputkan itu ada di sini di model. Nah, saya menginputkan di combo box ini, modelnya ada 4 jenis jurusan: siswa farmasi, manajemen, akuntansi, dan teknik. Lalu ada di sini ada 5 button simpan, button kembali, button ubah, hapus, dan cetak. Simpan ini untuk menyimpan data-data yang saya inputkan di sini, nanti kita running. Kembali ini tadi yang saya sudah jelaskan akan kembali ke main menu. Lalu di sini ada button ubah. Ya. Button ubah ini ketika awal tadi saya sudah menyimpan data di simpan sini, saya menginputkan data, lalu saya menginputkan di sini NIM, menginputkan NIM, saya enter, lalu nanti datanya ditemukan, lalu saya ubah, otomatis langsung tampil data yang hasil ditemukan tadi. Lalu saya ubah, misalkan awalnya saya tentukan pria, lalu saya ubah ke pria, dan jurusannya awalnya informasi, saya ubah menjadi misalkan teknik mesin. Nah, itu fungsi di button ubah. Lalu ada button hapus. Button hapus ini sama caranya itu ketika nanti saya coba run ya. Nah, ini tampilannya. Untuk tampilannya, jangan lupa ketika ingin menampilkan atau menjalankan project ini, kita harus menyalakan XMPP. XMPP, hati-hati jangan merah seperti ini ya, karena kebanyakan teman-teman saya juga seperti suka merah. Akhirnya portnya korup karena ketika selesai pakai tidak dimatikan dan hasil korup. Tapi ini saya bukan masalah, ini cuman nggak tahu. Ini aman. Saya admin, klik admin untuk memperlihatkan hasil data tersebut. Ini bukan saya data ini. Lalu ada strukturnya. Itu struktur ada NIM, nama, gender, dan prodi. Untuk NIM, nama, dan gender ini adalah tipenya varchar ya. Dan collectionnya ini seperti itu. Untuk hasilnya nanti akan muncul di sini. Baik, saya akan coba input data ya. NIM kan NIM-nya sesuatu masih simpan. Oh, kebanyakan, maaf guys. Nah, berhasil disebar ke database. Nah, ini hasil inputnya itu ada di sini. Seperti itu. Nah, saya inginkan satu lagi 345 Noro wanita, jurusannya akuntansi, saya simpan. Nah, ini kita sudah berhasil mengcreate atau menginput data ya, ke yang hasilnya nanti di mana ada di database.
Hasilnya itu hasil dari tadi dua data yang saya inputkan itu ada muncul di database, yaitu di phpMyAdmin di localhost dia akan muncul. Sebentar. Nah, ini sudah muncul data atau kita hasil dari mengcreate atau input data tadi. Seperti itu. Nah, ketika itu kita masuk ke poin ke 7, mencari data berdasarkan NIM. Nah, untuk poin 7 ini kita cukup masukkan NIM yang ada di sini. Misalkan saya mau mencari nama saya sendiri, berarti 2410. Cukup diklik enter saja ya, enter, maka data ditemukan. Ya, berhasil. Karena di sini ada datanya di sini. Karena kenapa bisa hanya di enter saja? Karena nanti saya jelaskan di sintaks. Nah, kenapa bisa cukup dengan enter saja bisa memunculkan si data yang sudah diinput? Karena sintaksnya ada di sini. Ini. Nah, ini di sini. Ya, di sini jika tombol ditekan maka akan menampilkan data yang sudah kita inputkan tadi. Query-nya itu seperti ini. Seperti itu. Kita balik lagi. Nah, untuk poin ke-8 itu update biodata berdasarkan NIM. Update berarti ubah, ya, mengubah data. Ya. Saya di sini pria, saya akan mengubah di sini NIM-nya 13, lalu jurusannya saya teknik mesin, lalu simpan. Salah, ulang, kita 24 13 24 13 enter. Oke, saya ubah misalkan 24 12. Mesin saya ke akuntansi, maka ubah. Oh, ini tidak diubah. 24 13, maka saya akan ubah. Nah, data berhasil diubah. Ini untuk update, ya, update data. Lalu ke-9 ada hapus data. Nah, ini hapus data berarti kita masukkan nih hapus. Ini tinggal di klik hapus saja, hapus. Maka akan memunculkan tulisan apakah Anda yakin ingin menghapus data NIM ini. Saya yes. Data berhasil dihapus. Nah, maka ini akan di sini pun akan hilang, dan di phpMyAdmin di localhost pun akan hilang. Nggak ada. Kita refresh. Nah, tidak ada. Ya. Seperti itu. Lalu ada poin ke-10, ekspor data ke PDF. Sebelum itu tadi hasil daripada tadi di sintaksnya ini btn ubah. Di sini ada sintaksnya ya. Jadi ketika saya misalkan mau menginputkan di sini, misalkan di sini btn ubah, saya tidak boleh mengosongkan NIM. Jadi saya nggak bisa contoh seperti ini, saya hanya langsung ke nama kan ini simpan. Itu maka akan muncul NIM wajib diisi, tidak boleh kosong. Seperti itu. Tidak akan terinput di sini. Tapi ketika saya mau masukkan ini NIM-nya, maka akan tersimpan. Tapi ketika saya misalkan ingin mendata 23 simpan. Nah, gender tidak boleh kosong. Semua harus tetap terisi, terpilih. Seperti itu. Nah, sintaksnya itu dari sini. Di sini ada button ubah. Ya, jadi tadi hasilnya tadi itu NIM tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong, gender harus terpilih. Nah, itu. Lalu ada koneksi ke database untuk mengupdate data dengan query update. Jadi kita memakai koneksi atau Device Manager Get Connection JDBC MySQL localhost yang saya kasih nama database-nya itu db_campus. Di sini untuk bisa menginputkan, saya menginputkan namanya di library.
yaitu MySQL Connector J840 ya. Untuk ini saya masukkan di sini. Nah, untuk database-nya sebelum semua bisa memakai database, di sini kita harus saya memasukkan database dulu di sini ya. Lalu tidak lupa ada server yang saya memakai Glassfish seperti itu. Ya. Sebelum kita sebelum kita yang mengerang, harus kita input database di NetBean ini. Saya memakai NetBean 29 ya, seperti itu. Lalu di sini maka update biodata set nama. Maka akan mengupdate, kalau misalkan ingin mengupdate nama saja ya bisa, NIM tetap harus diisi. Tetap tidak bisa diubah. Nah, ketika berhasil tadi, maka akan muncul data berhasil diubah. Data NIM tidak tersedia. Ketika salah, ya, itu akan menampilkan data NIM tidak tersedia. Lalu ketika gagal juga akan gagal mengubah data, itu akan memunculkan ini teks seperti ini. Lalu ada button hapus ya. Button hapus ini ambil NIM dari text file ya. Cukup kita menginputkan tadi saja, cukup mengenter seperti ini 345 otomatis. Nah, ini cukup menggunakan NIM ini dihapus. Contoh nah, ini tidak boleh kosong, tidak boleh kosong harus dipilih. Nah, untuk button hapus tadi sudah kita tampilkan ya. Ini sintaksnya. Tetap mengonekkan ya, agar ketika kita menghapus maka akan otomatis di localhost pun akan terhapus datanya seperti itu. Lalu button cetak. Cetak. Ini untuk codingannya, kita mau di sini saya tidak bisa memakai plugin, kita bisa memakai report yaitu plugin, tidak support di sini. Untuk kalau tidak salah plugin itu hanya support di NetBean versi 17 ke bawah seperti NetBean 8.2. Untuk di NetBean versi baru seperti dari 20 ke atas itu menggunakan e-report atau Jasper. Nah, untuk Jaspernya itu seperti ini tampilan. Loading ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil daripada nanti hasil PDF-nya itu seperti ini. Nah, di sini ada namanya biodata, lalu sini nama kampusnya, lalu di sini nanti inputnya, outputnya akan di sini seperti itu. Saya beri nama laporan PBO, lalu nama untuk hasil output itu laporan .jrxml, dan file tersebut saya simpan di src program GUI. Nah, ini laporan karena harus tersimpan di sini karena agar bisa output itu muncul seperti itu. Maka kita akan coba yaitu ini ya, kita akan cetak. Nah, muncul ya. Ini kenapa tidak muncul tadi biodata tidak sama seperti apa yang saya tampilkan karena belum saya buat ulang. Apa tidak masalah juga mungkin. Ini data-data yang sudah kita inputkan tadi muncul semua di sini seperti itu. Ini untuk poin ke 10. Lalu yang terakhir ada aplikasi. Kita tutup dulu. Nah, aplikasi ini ya, kita wajib menginputkan library ya, library ini.
Lalu di sini kita clean and build, lalu akan muncul file ini. Aplikasinya sendiri saya di sini mengikuti nama dari project ini. Saya namakan project saya program GUI, maka di sini jarnya berupa jarnya itu program GUI jar. Seperti itu. Nah, untuk mendeploynya itu saya menggunakan aplikasi Launch4JSON, lalu ada satu lagi NSIS. Ini adalah softwarenya. Maka hasil aplikasinya saya simpan di sini. Mana ya? Ini sudah saya buatkan file jadi shortcut. Maka ketika klik akan saya arahkan ke kolom untuk hasil dapat deployment aplikasi. Tadi maksudnya Nizar 123 login. Nah, mengarah ke sini ini sudah berupa aplikasi ya. Dan sebenarnya juga yang saya setelah mengutak-ngatik mencari celah, sebenarnya bisa saja tidak memakai software NSIS ya, hanya memerlukan Launch4JSON saja maka akan muncul seperti ini. Tapi saya mengikuti arahan dari dosen saya, maka akan seperti ini. Itu ya. Ketika saya klik ini maka akan cetak nama, lalu kembali akan ke sini lagi, lalu cetak nama kembali, dua data kembali ke sini, booking hotel kembali, bantu tidak ada quit project seperti itu, batal. Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya jelaskan, presentasikan kepada Bapak. Maaf ketika sedang mempresentasikan mungkin ada salah kata atau bahasa ke Bapak. Jika ada benar maksudkan dari Allah. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan di tugas UAS project akhir ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Joko karena sudah sabar dan sudah mau membagi, men-sharing pengalaman dan ilmu yang Bapak punya kepada saya dan sekaligus kepada teman-teman kelas, yaitu kelas 03 sesi 002. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf Pak, dalam proses belajar kita masih terdapat ada kekurangan. Mungkin kedepannya kita akan pasti akan mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu bisa saya presentasikan. Sekian. Syukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.